Shalom adik-adik, selamat sore. Apa kabar semuanya hari ini? Luar biasa katanya kakak Agus. Pasti kita semua luar biasa dan sangat baik. Puji Tuhan, sore hari ini kita sudah kembali lagi untuk beribadah walaupun secara online. Kita mau bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa, kita persiapkan hati kita memuji Tuhan terlebih dahulu. Bapa, Engkau sungguh baik. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur sore hari ini Tuhan masih memberkati setiap kehidupan kami. Kami masih boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Sore hari ini Tuhan kami akan beribadah kepadamu meski secara online dari rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan adik-adik kami di rumah sehingga mereka boleh beribadah dengan baik. Tuhan memberkati mereka dalam ibadah mereka. Terima kasih Bapa. Kami siap memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami siap bersorak mengagungkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, pasti sekarang adik-adik yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng ini sudah siap untuk memuji Tuhan. Sudah siap bukan? Nah, sekarang kita mau menyanyi lagu yang girang-girang. Kita sebagai pahlawan Kristus, kita semangat memuji nama Tuhan. Aku pahlawan Kristus.
memuji nama Tuhan? Masih, suaranya kecil sekali. Masih siap memuji Tuhan? Nah, kita adalah laskarnya Kristus. Kita harus terus bersemangat, kita harus terus bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Laskar Kristus. Ayo Kak Agus. Nama Tuhan, kita sudah bersorak-sorai, kita sudah menyanyi mengagungkan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari persiapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Duduk yang manis, lipat tangannya, mari memuji Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Saat ini ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi kami semua. Saat ini ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
Ya Tuhan, bahwa sore hari ini hati kami sudah siap diisi oleh kebenaran firman-Mu. Memberkati guru kami yang akan membawakan cerita firman Tuhan. Urapi dia Tuhan, biarlah apa yang dia sampaikan boleh kami terima dengan baik, sehingga kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa. Urapi juga adik-adik kami yang ada di rumah yang mendengarkan cerita firman-Mu, biar mereka boleh duduk tenang mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sore hari ini kakak mau cerita tentang Daud melawan Goliat. Siapa yang sudah pernah dengar? Atau mungkin semuanya sudah pada tahu cerita ini? Nah, cerita ini kakak ambil dari 1 Samuel 17 ayatnya yang pertama sampai yang ke-58. Tapi kalau kita baca semuanya itu sangat panjang, bisa-bisa sampai malam kita ibadah. Nah, sekarang kakak cuma mau cerita sedikit saja bagaimana Daud itu bisa ngalahin Goliat. Nah, waktu itu Daud orang Filistin sedang melawan bangsa Israel. Nah, Daud ini disuruh sama ayahnya untuk mengantarkan makanan kepada kakak-kakaknya yang tentara yang mau berperang melawan bangsa Filistin. Nah, pas dia pergi, waktu dia sampai ke tempat peperangan itu, nah dia kaget karena semua orang bilang, wah pasti kita tidak bisa kalahkan Goliat karena Goliat ini orangnya besar, dia sangat gagah perkasa, kita pasti kalah. Kita pasti tidak akan sanggup. Nah, tapi Daud dengan semangatnya bilang, tidak mungkin, kita pasti bisa karena Tuhan akan menyertai kita kalau kita mau berserah kepada Tuhan. Nah, Raja Saul Raja Saul mendengarkan ini, dia agak kaget. Wah, kok bisa? Kenapa seorang Daud yang kecil berani bicara seperti itu? Nah, Saul bicaralah kepada Daud, kita nggak mungkin bisa karena dia itu dari remajanya, dari dia masih segini, dia udah berperang. Nah, sedangkan kita, kamu malahan yang mau melawan Goliat, kamu nggak mungkin bisa. Nah, Daud dengan semangatnya dia bilang begini, saya biasa mengembalakan kambing domba ayahku. Nah, biasanya kalau di padang itu ada singa, ada beruang, ada harimau yang mau makan kambing domba saya. Nah, tapi saya selalu bisa menangkap mereka, selalu bisa menarik jenggot mereka, bahkan selalu bisa membunuh mereka. Nah, masakan si Goliat ini saya nggak bisa lawan dia, pasti saya bisa. Nah, dengan semangatnya dia, akhirnya Saul memberikan kesempatan untuk Daud mengalahkan Goliat. Nah, Daud ini dikasih pakailah apa sih itu, tempurung kepala gitu, terus baju sirah. Tapi pas dipakai, aduh berat, nggak bisa, nggak enak rasanya, jadi dilepas. Dia pergi dengan cuma membawa pedang. Nah, saat sampai ke tempat peperangan, si Goliat ini bilang, masa kamu datangnya bawa si Goliat bilang sama Daud, masa kamu datang mau berperang lawan saya bawa tongkat? Memangnya saya ini anjing? Nah, kan kalau anjing tuh langsung mati kan. Nah, Goliat juga bilang begitu, masa kamu datang cuma bawa tongkat? Saya dong bawa pedang, bawa tombak, bawa semua perlengkapan senjatanya yang hebat-hebat. Nah, tapi Daud bilang, kamu memang datang membawa benda-benda itu, membawa pedang, tapi saya datang dengan membawa nama Tuhan. Nah, saya pasti menang melawan kamu. Nah, betul saja, si Daud dengan semangatnya dia maju, berlari mendekati bangsa Filistin itu sambil dia ngambil batu sama ketapel buat dia sambil lari, sambil dia arahkan batunya, pas banget kena di dahinya si Goliat ini, dan Goliat akhirnya mati deh. Akhirnya Goliatnya jatuh. Daud cepat-cepat lari, ambilkan tadi si Goliat bawa pedang, dia langsung ambil pedangnya, dia potong lehernya. Ternyata Goliatnya bisa mati sama Daud. Nah, demikian juga kita manusia saat ini, adik-adik saat ini, kita tidak
hanya bisa seperti biasa-biasa saja, tapi kita juga bisa menjadi pahlawan seperti Daud. Mungkin dengan hal-hal yang kecil kita bisa mulai dari rumah kita, dengan membantu orang tua, dengan menyayangi kakak dan adik. Kita juga bisa taat kepada Tuhan, rajin beribadah. Itu salah satu caranya kita menjadi pahlawan di rumah kita masing-masing. Mungkin yang tadinya orang tua kita malas beribadah, orang tua kita malas berdoa, tapi karena kita adik-adik yang manis, yang cantik, rajin beribadah, rajin berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan melihatnya. Dan juga orang tua kita lihat-lihat, wih ternyata anakku rajin berdoa, wih ternyata anakku rajin baca firman, saya juga mau ikut. Nah, kita sudah menjadi pahlawan di rumah kita. Kita sudah bisa membuat orang tua kita menjadi ikut beribadah kepada Tuhan, jadi ikut berdoa, jadi ikut baca firman Tuhan. Nah, akhirnya kita juga jadi seperti Daud. Kita juga bisa jadi pahlawan yang gagah perkasa. Nah, adik-adik, saat ini kita jangan hanya bisa menjadi penonton, kita jangan hanya bisa melihat, membaca firman Tuhan, tetapi kita juga bisa menjadi pelaku firman, kita juga bisa menjadi seperti Daud, kita juga bisa menjadi pahlawannya Kristus, seperti lagu-lagu kita tadi, saya adalah pahlawan Kristus, saya siap berperang melawan musuh-musuh. Nah, musuh-musuh kita itu rasa malas, ya kan, malas berdoa, malas beribadah. Tapi sekarang karena kita adalah pahlawan Kristus, kita siap melawan musuh-musuh kita. Kita menjadi anak yang baik, bukan hanya di rumah kita, bukan hanya di dalam keluarga kita, tapi juga mungkin di sekolah, di tempat kita bermain, dimanapun juga, di gereja. Kita tetap menjadi anak yang baik. Dengan seperti itu, kita adalah pahlawannya Kristus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan kita sore hari ini. Shalom. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita juga sudah memuji Tuhan. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kita nyanyikan pujian, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Mari kita semua bangkit berdiri.
sudah berikan bagi kami untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kami boleh mengikuti ibadah ini dari awal hingga selesainya. Kami percaya itu bukan kekuatan kami, tapi semua karena anugerah Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menjadi pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Ajar kami Tuhan menjadi pahlawan yang hebat di rumah kami masing-masing, menjadi anak yang dengar-dengaran, menjadi anak yang taat kepada orang tua, terlebih kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Adik-adik kami yang ada di rumah, kami percayakan mereka kepada Tuhan selama seminggu ke depan. Tuhan jaga mereka, lindungi mereka Tuhan, sehingga mereka dalam aktivitas mereka selalu memuliakan nama Tuhan. Pertemukan lagi kami kembali Tuhan dalam ibadah-ibadah kami berikutnya. Terima kasih Bapa. Kami akhiri ibadah kami sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Demikianlah ibadah sekolah minggu kita sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke.